Aduh, udah deh, Pak, nggak usah pura-pura. Papa kesepian kan? Semenjak wanita mandul dan cacat itu nggak bisa melayani Papa. Enggak, bukan begitu. Masalahnya kondisi papa tuh lagi drop banget hari ini. Papa tadi periksa ke dokter karena papa pusing seharian. Katanya tekanan darah papa tuh naik. Ini papa kalau dibiarin bisa stroke. Terus pencernaan papa juga nggak bener nih, seharian mules terus. Kayaknya pencernaannya tuh nggak bener. Udah berkali-kali ke WC terus. Ini sekarang juga lagi sakit lagi nih. Gadis tuh udah lama memimpikan jadi orang kaya, Bu. Sekarang malah datang. Kenapa? Mau bikin gadis jadi miskin lagi, ya? Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu jangan bicara seperti itu. Istighfar, Nak. Istighfar. Istighfar, istighfar. Ibu yang harusnya banyak-banyak istighfar. Hidup kok miskin terus. Bolak-balik cuma jadi pembantu. Ibu sengaja. Ibu sengaja pengen menghancurkan hidup gadis. Hah? Masya Allah, gadis. Aku itu ibu kamu, Nak. Pokoknya sekarang aku mau ibu pergi dari tempat ini. Aku gak mau gagal mendapatkan Arman jadi suami aku gara-gara ibu. Ayo buruan pergi. Pergi. Masya Allah, gadis. Perbuatan kamu tuh jahat sekali sih. Sama aja kamu menikam orang yang sudah menolong kamu. Enggak, Bu. Pokoknya aku gak mau Arman dan Aisyah tahu tentang rencana aku. Kalau mereka sampai tahu, berarti ibu yang membocorkan. Dan aku akan bunuh diri. Jangan, Nak. Kamu jangan lakukan itu, Nak. Biarin. Biar ibu tahu. Aku lebih milih mati daripada hidup miskin. Ayo pergi. Iya, gadis. Ibu Ayo dong. pergi, gadis. Ya, yuk. Iya, gadis. Aduh. Pelan-pelan dong. Ibu mau gak bangunin Arman sama Aisyah? Hah? Gimana sih? Iya, gadis. Loh. Gadis? Ibu dia? Pak, ini Bu Dia nggak betah kerja di sini, Pak, ngurusin orang lumpuh. Tolong Bu, jangan pergi. Begini Bu, nanti gaji Ibu saya naikkan 2 kali lipat. Asal Ibu jangan pulang ya. Saya perhatikan istri saya itu sudah merasa cocok Ibu kerja sama dia. Jadi kalau Ibu dia pergi, saya bingung nanti untuk cari orang yang cocok lagi. Saya mohon Bu, tolong. Iya, Pak, dari tadi aku juga udah bujukin Bu Dia terus, tapi dia yang nggak mau. Dia mau pulang kampung. Iya kan, Bu Dia? Mari saya antar. Aku hamil. Halo, Pak. Kita makan di luar yuk. Iya, ada yang perlu aku omongin sama Papa. Sekarang ya. Udah, Papa. Papa harus tanggung jawab. Nanti gadis akan seperti itu, Pak. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa nikahin kamu. Kasihan Aisyah. Emang kasihan banget, Mama. Udah mandul, cacat lagi. Ngapain sih Papa masih mikirin dia? Pak, yang Papa harus pikirin adalah bayi yang dalam kandungan aku, Pak. Gadis, aku nggak bisa nikahin kamu. Kamu tuh lagi hamil. Orang yang hamil nggak bisa dinikahi. Kata siapa? Memang aturannya begitu.
Orang kalau lagi hamil nggak bisa dinikahi, harus nunggu bayinya lahir dulu dan selesai masa nifas baru bisa dinikahi. Alasan aja biar ngulur waktu. Pak, lama-lama perut gadis akan semakin besar, Pak. Apa kata orang nanti? Aku bahkan nggak ingat kenapa bisa terjadi, kapan melakukannya, di mana dan gimana. Aku sama sekali nggak ada bayangan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Papa harus nikahin aku. Kalau papa nggak berani ngomong sama mama, biar aku yang ngomong. Gadis tunggu gadis. Jangan. Ya kalau gitu ngomong dong. Kalau perlu cerain aja mama. Ya Allah, aku nggak nyangka kamu bisa setega ini. Tega. Siapa yang jahat? Aku atau papa? Hah? Siapa yang telah merenggut kehormatan aku? Hah? Maafkan aku, Aisyah. Maafkan aku. Mas, ada apa? Kok tumben? Aku minta maaf sama kamu. Karena akhir-akhir ini aku jarang habisin waktu bareng sama kamu. Urusan di kantor lagi banyak-banyak yang jadi aku sibuk terus. Emangnya kamu dari mana sih pulang selarut ini? Biasanya jarang loh. Atau minimal kamu kasih kabar kalau mau pulang telat. Iya, aku minta maaf. Aku tadi nemenin klien sih. Sebenarnya bukan acara formal, cuman itu orang Korea minta ditemenin sampai malam. Aku mau pulang susah. Ya udah kalau gitu kamu istirahat ya. Kamu pasti capek banget. Yuk. Tapi mungkin aku mendingan tidur di kamar tamu aja. Soalnya kan sekarang kamu lagi sakit. Kalau kamu perlu apa-apa, nanti aku nggak bisa bantu. Biar kamu sama ibu dia aja, ya. Aku panggil ibu dia ya. Malam ini aku tidur sama papa ya. Jangan malam ini deh. Lain kali aja. Aduh, udah deh pak, nggak usah pura-pura. Papa kesepian kan? Semenjak wanita mandul dan cacat itu nggak bisa melayani papa. Enggak bukan begitu. Masalahnya kondisi papa tuh lagi drop banget hari ini. Papa tadi periksa ke dokter karena papa pusing seharian. Katanya tekanan darah papa tuh naik. Ini papa kalau dibiarin bisa stroke. Terus pencernaan papa juga nggak bener nih, seharian mules terus. Kayaknya pencernaannya tuh nggak bener. Udah berkali-kali ke WC terus. Ini sekarang juga lagi sakit lagi nih. Ya, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau tidur sama papa malam ini juga. Enggak, jangan begitu. Nantilah kalau kita sudah menikah, kalau urusan Aisyah sudah selesai, kita menikah dan kamu boleh tidur sama papa. Gadis ini harus dikelabui dulu. Aku harus atur siasat biar gadis nggak gegabah dan nyakitin Aisyah. Rupanya gadis ini berbahaya. Ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Dan tolong aku ya Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Pak, papa kok ngelamun? Enggak, ini tuh perut papa sakit lagi nih. Aduh, papa mules banget. Aduh. Papa mau ke toilet dulu ya. Kamu di sini aja. Pak, Aduh. Pak, tapi Pak. Ih, mana sih? Mas Arman tidur di kamar tamu, Bu.
Dan dia meminta ibu untuk menemani saya tidur di sini. Rasanya kok aneh ya, Bu. Padahal saya tidak cacat, bukan juga tidak bisa apa-apa, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu.